Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang masalah-masalah dalam bimbingan dan konseling sosial. Di slide kedua ada latar belakang konflik hubungan antar individu dan kelompok. Dalam kehidupan sosial, setiap individu dan kelompok memiliki perbedaan pandangan, kepentingan, serta kepribadian. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi pemicu munculnya konflik sosial baik antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Konflik terjadi karena adanya ketidaksepahaman, kesalahpahaman, komunikasi, persaingan, atau perbedaan nilai dan tujuan di antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam lingkungan sekolah. Misalnya konflik bisa muncul karena salah paham antara teman sekelas, perbedaan pendapat dalam kerja kelompok, kecemburuan sosial, atau perlakuan tidak adil. Selanjutnya di slide ketiga ada definisi umum konflik dalam organisasi dan sosial. Menurut Vivari 2022, konflik adalah pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemahaman bahwa konflik merupakan hal yang umum serta bisa berasal dari perbedaan nilai, tujuan, atau peran sangat penting untuk mendiagnosis dinamika hubungan antara individu maupun antar kelompok. Hal ini membantu konselor untuk menilai sumber konflik dan merancang intervensi yang sesuai. Di slide keempat ada konflik hubungan antar individu atau interpersonal dalam bimbingan. Konflik interpersonal terjadi ketika dua atau lebih individu berinteraksi dengan latar belakang, kepentingan, nilai, atau persepsi yang berbeda. Dalam praktik bimbingan memahami dinamika konflik antar pribadi, kemungkinan konselor untuk menganalisis pola interaksi pribadi, mengenali tanda-tanda ketegangan, dan mengaplikasikan teknik umpan balik serta refleksi diri untuk meredakan ketegangan serta meningkatkan kualitas hubungan, kerjasama, dan dukungan sosial. Peran bimbingan dan konseling dalam program sosial. Selanjutnya di slide kelima ada konflik hubungan antara kelompok intergrup dalam bimbingan. Konflik antar kelompok sering timbul karena perbedaan tujuan, prioritas, atau alokasi sumber daya yang terbatas dalam sebuah institusi atau komunitas. Dalam konteks bimbingan sosial, konflik antar kelompok bisa mempengaruhi kohesi sosial, partisipasi, dan efektivitas program intervensi. Peran konselor adalah membantu identifikasi sumber konflik, mempertemukan kepentingan yang berbeda, serta memfasilitasi dialog konstruktif untuk mencapai kesepahaman dan kolaborasi dalam program bimbingan sosial. Perbedaan tujuan antar kelompok, misalnya antar departemen atau unit kerja, sering menyebabkan konflik kepentingan meskipun tujuan organisasi secara umum disepakati. Dalam bimbingan penting untuk membantu pihak-pihak terkait melihat nilai-nilai bersama, menyepakati prioritas program, dan merancang mekanisme koordinasi yang lebih efektif gesekan antar kelompok. Selanjutnya di slide ke-6 ada peran bimbingan dan konseling dalam program sosial. Membantu individu maupun kelompok agar mampu menyesuaikan diri, memahami diri sendiri, dan berperan positif dalam lingkungan sosialnya. Dalam program sosial, layanan mereka berfungsi memberikan dukungan psikologis, motivasi, serta membantu peserta mengatasi masalah pribadi, sosial maupun emosional yang dapat menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial. Selain itu, konselor juga berperan sebagai fasilitator dan mediator yang menimbulkan empati, kerjasama, dan kepedulian sosial. Dengan adanya bimbingan dan konseling, program sosial menjadi lebih efektif karena peserta merasa didampingi, termotivasi, dan mampu mengembangkan potensi dirinya untuk berkontribusi bagi masyarakat. Slide ke-7 ada kesimpulan. Masalah-masalah dalam bimbingan dan konseling sosial umumnya muncul karena kesulitan individu dalam berinteraksi, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Faktor seperti kurangnya komunikasi, rendahnya empati, konflik sosial, serta tekanan lingkungan yang sering terjadi menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, layanan bimbingan sosial penting untuk membantu individu memahami perannya dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan sosialnya, dan menciptakan hubungan yang lebih positif dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.